Ada temuan baru terkait pembacokan jaksa di Sumatera Utara usai tertangkapnya buronan Kejaksaan Negeri Deli Serdang Edi Suranta Gurusinga alias Godol. Godol diungkap korban ada di balik kasus pembacokan terhadap dirinya beberapa waktu lalu. Informa mendapatkan kesaksian dan secara eksklusif mengikuti langsung proses penangkapan Godol yang diduga kuat jadi otak pelaku pembacokan. Kita ikutin mobil yang silver nanti ya, jalan raya aja. Aku nggak ada perkara sama dia. Aku nggak ada nanganin perkara dia. Nanganin perkara siapa yang berhubungan dengan Kepot? Kepot saya nggak ada. Kalau si Godol dia saya megang. Siapa? Edi Suranta si Godol. Godol. Hubungannya dia Godol sama Kepot siapa? Mereka pernah sama ditahan di LP. Pernah jumpa. Waktu persidangan si Godol, si Kepot ditahan juga. Kita ikutin mobil yang silver nanti ya, pas nanti jalan raya aja. Kalau kita kelewat. Edi Suranta Gurusinga alias Godol akhirnya ditangkap tim gabungan tabur kejaksaan dan Kodim 1 Bukit Barisan pada Rabu 28 Mei 2025 lalu di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selalu lolos dan berpindah tempat dari lokasi satu ke lokasi lainnya, Godol akhirnya diringkus di sebuah lokasi wisata yang ada di kawasan Sibolangit. Inilah rekaman detik-detik penangkapannya. Dengan senjata lengkap, petugas mendobrak rumah yang jadi lokasi persembunyian Godol. Sebelumnya, Godol selalu lolos dari pengejaran petugas. Perlawanan sempat dilakukan Godol, namun DPO Kejaksaan Negeri Deli Serdang ini tak berkutik. Masa gini senjata kalian, jangan gitu. Jangan kayak gitu lah. Ya bukan masa anak abang saya kemarin lah. Jangan senjata kayak gitu lah. Masa bisa senjata, saya kan nggak lawan saya. Saya kan nggak lawan Pak. Ya itu aja. Ya udah saya kan nggak lawan. Oh dia bu, kalau kayak gini kan buat saya ngelawan saya. Bisa bayar ke bawah. Dia kan bisa jalan. Mana saya kan orang saya orang lawannya. Jangan iya Pak. Bagus bawa ke dia. Saya kenal sama Pak ini. Jangan pernah putus macam ini lah. Iya. Iya bang ya. Jangan macam binatang apa dibuat begitu. Saya bertanya dihukum ngerti. Iya udah jangan begini. Kalau mau tengok kita baca bilang.
kan nampak orang, nampak cantik. Wih, jangan kayak macam ini ada aku di bola. Iya, saya jangan dipermalukan gini. Udah cepat, kalau enggak dipermalukan Apa salah aku? apa perhatian? Udah sampai, mobil. Bukan sama aku apa? Mana surat tugas kalian? Ada, bagus. Oh ya, mobil lo. Bukan saya ikut saya bilang. Sakit ini sakit. Sakit ku bilang ah. Jangan main kasar lah. Jangan main kasar lah. Apa salah aku di warung ini apa? Makin masalah ada apa? Karena ada yang sakit deh. Apa kasar? Apa salahku? Jangan kasar lah. Apa salahku? Apa salahku kalian? Sekarang tutuplah. Saya tak sanggup, Bang. Ikutin, cepat. Cepat. Penangkapan Godol berlangsung dramatis. Usai tim gabungan menangkap Godol, akses jalan keluar kawasan tiba-tiba terhalang tebangan pohon pisang. Petugas pun kesulitan, namun akhirnya berhasil keluar dan membawa Godol ke lapas kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Ada minum ya, bro? Hah? Godol diketahui masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. Ia telah 2 kali dipanggil untuk menjalani eksekusi, namun selalu mangkir. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengungkap adanya indikasi kuat keterlibatan Godol dalam aksi pembacokan Jaksa John Wesley dan stafnya. Kejaksaan juga membenarkan kasus yang menjerat Godol ditangani perkaranya oleh Jaksa John Wesley. Saya mendengar dari si korban sendiri, ya, karena korban merasakan ketika di persidangan korban juga diteror, ya. Kemudian yang menyidangkan perkara Godol itu adalah korban sendiri. Kemudian korban merasa terancam ketika si korban mengajukan DPO terhadap Godol, ya, karena kita panggil berapa kali dia tidak hadir dan ditetapkan sebagai DPO. Si DPO, si Godol ini merasa terganggu, dan disitulah letak kecurigaan si korban mengatakan bahwa kemungkinannya itu pelakunya atau yang penyuruh utamanya atau yang menyuruh si Kepot menyuruh lagi kepada yang eksekutor. Jadi kemungkinan pelaku utamanya tadi ya Godol diduga menyuruh ke Ya. Kepot gitu. Menurut
analisa sementara ya dari pihak si korban ya karena dia yang mengalami sendiri, yaitu dugaan si Kepot itu disuruh sama yang kita tangkap ini ya si Godol, itu indikasi ya. Kemudian si Kepot lagi menyuruh temannya Kepot untuk melakukan eksekusi, itu pembacokan. Godol ini kasus apa indikasi sih, Pak? ya. Ini indikasi ya. Godol ini kasus apa sih sebenarnya? Si Godol ini kasus senjata api ya, yang sudah inkrah. Dulu kasus ini waktu persidangan kasus Godol itu memang tiap hari sidang demo yang jumlahnya banyak sehingga menimbulkan kegaduhan. Jadi kemarin kita tuntut selama 8 tahun, oleh pengadilan negeri diputus bebas. Lalu jaksanya si korban ini melakukan kasasi putusan pengadilan Mahkamah Agung 1 tahun. Kemudian setelah putus ya kita, karena putusan sudah inkrah, kita mau lakukan eksekusi, kita panggil secara patut ya, kita adakan pendekatan. Si Godol ini tidak kooperatif, atau malah bahkan ada kata-kata dari pengacaranya itu yang sedikit menekan, ya silakan aja kalau berani, ya begitu kalimatnya. Jadi akhirnya kita minta bantuan kepada pihak Polda, dan sampai hari ini mungkin ada kesulitan juga. Hari ini alhamdulillah tim sus Kejaksaan Agung bersama anggota dari Kodam bisa berhasil melakukan eksekusi. Jadi konfirm ya bahwa korban menangani perkara Godol. Kompong, memang korban yang menangani perkara Godol. Godol sendiri ditangkap pertama kali oleh tim Brimob Polda Sumut pada 13 Maret 2024 saat penggerebekan di lokasi perjudian kawasan Pulau Sari, Pancur Batu, Deli Serdang atas kasus senjata api ilegal. Kasusnya kemudian ditangani jaksa John Wesley yang akhirnya menyatakan Godol bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Godol mangkir dari 2 kali pemanggilan eksekusi hingga akhirnya berhasil ditangkap. Kepada kami, jaksa Wesley buka-bukaan atas kasus pembacokan yang dialaminya hingga diduga menjerat Godol sebagai otak pelakunya. Kalau di kebun udah kebiasaan per 2 minggu membuah sawit untuk panen. Makanya saya datang ke kebun, memang udah jadwal panen untuk di ladang saya. Makanya kami pergi berdua, aku dengan si Asensio. Memang setahun terakhir ini Asensio sering mengawali saya, sering sama ke ladang untuk panen. Kepot itu udah sejak Sabtu yang lalu bujuk-bujuk saya jumpa di ladang. Oh. Alasan dia mau mancing. Nah kebetulan Sabtu yang lalu di teleponnya saya angkat karena saya nggak tahu nomor dia. Nomor dia sebenarnya nggak saya simpan. Kalaupun ada HP ku sekarang tuh baru saya simpan 2 hari yang lalu itu. Baru saya ditelepon anggota saya, itu Sabtu yang lalu ya, cerita hari apa tuh? Hari Sabtu tanggal berapa itu? Sabtu yang lalu. Ya pokoknya tanggal belasan lah ya. Sabtu lalu lah. Baru telepon saya anggota saya, Pak John, itu Kepot ada telepon Pak John. Katanya dia mau ketemu sama Pak John di ladang Pak John untuk mancing. Aku bilang sama anggota saya, kalau anggota saya kan namanya saya simpan ada, namanya Dodi kan, namanya Dodi. Aku bilang sama dia, Dodi, aku nggak di sini Dot, aku di Siantar ada pesta ponakan ku bilang, aku nggak ada di Pakem atau di Serdang, nggak ada, nggak jadilah ketemu. Lalu ku bilang juga sama si Dodinya, aku mungkin ke ladang Sabtu depan, ku bilang kan Sabtu semalam lah, karena hitungan manen kan 2 minggu. Minggu yang lalu itu memang nggak jadwalnya manen, makanya aku ke Siantar. Bukan jadwalnya manen itu. 2 minggunya Sabtu semalam. Nah hari apanya gitu, antara hari Rabu atau hari Jumat, hari Kamis atau hari Rabu, si Kepot ada telepon saya itu. Oh, sebelum kejadian. Apa yang disampaikan? Iya, aku kasih tahu aku mau ke ladang memang Sabtu depan manen, bilang.
Ada komunikasi sama Kepot itu. Oke. Dan pelaku itu Kepot Bapak lihat? Bukan. Oke. Dia yang tadi mau mancing tadi. Iya, bukan. Yang memancing Kepot, ternyata yang datang bukan Kepot. Oke. Orang yang memang akhirnya membacok Bapak. Iya. Dia datang, yang 2 orang itu datang naik sepeda motor, dia kan bawa alat pancing. Saya kan udah tahu dia mau datang ke ladang. Saya kira dia, karena dia kan pakai helm tertutup semua. Sempat saya tegur dia, Kepot ya, aku bilang. Tapi dengan posisi saya masih duduk di situ kan, di gubuk itu. Tapi mereka nggak ada ngomong, langsung mendatangi saya. Yang pakai rangsel apa tadi itu, pancing itu, langsung mengeluarkan dari rangsel itu ternyata parang, bukan alat pancing. Oke, langsung nebas. Iya, pertama saya tengok kilau, ini bukan alat pancing nih, kilau, gue pikir seperti pedang. Cuman dia udah langsung gerakkan tangannya Ke arah? saya. Saya pikir ini kena kepalaku karena dia kan berdiri di depanku agak tinggi. Saya duduk di gubuk, saya rendah, kepala saya setinggi perutnya lah. Daripada kena leherku, aku merengkan badanku. Aku mau ngelak tapi nggak sempat. Nah, iya. Oke. Setelah itu akhirnya Bapak dibacok lah. Iya, saya merengkan kepalaku ke kanan. Dengan harapan nggak kena leherku, tapi kena ke tangan. Ternyata memang kena ke tangan. Oke. Dan pelaku itu Kepot Bapak lihat? Bukan. Oke. Kita berkawan biasa aja, walaupun nggak ada apanya ya, hanya tegur gitu, sapa-sapa gitu aja. Tapi aku nggak punya musuh sama dia, aku nggak ada perkara sama dia, aku nggak ada nanganin perkara dia. Nanganin perkara siapa yang berhubungan dengan Kepot? Kepot saya nggak ada. Kalau si Godol dia saya megang. Siapa? Edi Surantel Godol. Godol. Hubungannya dia Godol sama Kepot siapa? Mereka pernah sama ditahan di LP, pernah jumpa. Waktu persidangan si Godol, si Kepot ditahan juga. Emang perkara apa sih Pak? Rasa gitu. Si Godol itu perkara itu. Yang kemarin Bapak itu Untuk DPO itu dapat pencarian orang. Bapak tanganin lah ya? Iya. Itu 3 minggu yang lalu saya sebar pamfletnya untuk pencarian orang. Nah Sabtu semalam lah tiba-tiba muncul si Kepot ngajak jumpa. Berarti kan Ada korelasi. Dan dugaan kuatnya Bapak ngarahnya ke Godol itu. Iya dia disuruh. Edi Suranto. Kepot itu disuruh Godol itu. Bapak tahu dari mana itu? Satu Kepot itu pernah satu sama mereka satu. Sementara itu, penyidikan kasus Godol di Polda Sumatera Utara terus dilakukan. Hingga saat ini, Polda Sumut telah menangkap 3 pelaku dalam kasus pembacokan jaksa John Wesley. Hasil penyidikan sementara, Polda Sumut menyebut otak pelaku pembacokan adalah Alpa Patria Lubis alias Kepot. Motif pembacokan dilatar belakangi sakit hati karena pelaku merasa diperas atas perkara penganiayaan dan pengrusakan tahun 2024. Polda Sumatera Utara sudah mengamankan 3 orang yang diduga pelaku. Yang pertama AFL alias K, itu adalah yang menyuruh perannya. Kemudian SD alias G itu yang eksekutornya. Kemudian yang terakhir yang kami amankan atas nama M alias B itu yang mengantarkan kendaraan. Kalau untuk motifnya Pak sampai saat ini sudah diketahui Pak? Ya, untuk motifnya saat ini Polda Sumatera Utara masih dalam pendalaman. Berarti ketiga tersangka ini sudah ditahan di Krimum ya Pak? Ya, kita sudah mengamankan di Polda Sumatera Utara. Ada tersangka lain Pak kira-kira Pak? Kita sedang pendalaman, jika ada perkembangannya akan kami sampaikan. Serdang. Jadi tadi saya mendampingi yang bersangkutan. Yang bersangkutan menceritakan bahwasannya ini dimulai dari tahun 2024. 2024 itu kan ada perkara dia yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Serdang, kan gitu. Itu kasus penganiayaan dan perusakan. Nah dari situ sih awalnya. Jadi pengakuan dari klien tersebut, dia menyatakan bahwasanya dia nggak
nggak tahan, merasa seperti ditekan kan gitu kan, dan dimintain dana kan gitu kan, dana sama oknum kan gitu. Itulah dari situlah awal munculnya rasa dia terganggu kan gitu kan, dan isinya kita tahu si pelaku ini apa kan gitu kan. Dan itu muncaknya 1 minggu yang lalu, tatkala si korban ini meminta burung, dan di situ nggak disebutkan burungnya apa, kata si klien, yang penting katanya burung yang bagus kan gitu. Terus si klien ini bilang paling murah batu lah kan gitu. Untuk siapa itu? Untuk bos kan, untuk bos kan gitu. Nggak sebutkan sih bos siapa. Itulah pernyataan dia dalam pendapat. Bang, udah sempat mengeluarkan dana bang atas dugaan permintaan dari si pengusaha ini? Udah sih, waktu awal dari perkara dia skateboard masalah penganiayaan dan perkosaan itu, awal sih kalau pernyataan dia ya dalam pendampingan itu yang pertama 60 ya kan, baru 40, baru 30, baru yang terakhir 8 juta, baru yang terakhir kali 50 gitu.